dewasa, anak kecil sekalipun, firman-Mu sanggup Tuhan, firman-Mu terpecah-pecah dan sanggup mengenyangkan setiap kami yang datang pagi hari ini. Kami akan pulang sebagai orang yang kenyang dengan firman-Mu. Kami pulang sebagai orang yang kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau gembala kami ada di sini. Haleluya, amin. Mama, silakan duduk kembali. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala karena memberikan kesempatan bagi saya pagi hari ini ada di sini. Biasanya saya memimpin pujian dan memang lebih mudah memimpin pujian, Bapak Mama. Tapi saya percaya bahwa kita semua ada di sini bukan hanya untuk berjumpa satu dengan yang lain, kita datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Mama sekalian, sepanjang tahun ini kita semua bergerak di dalam satu visi, yaitu searah dengan jejak Kristus Sang Gembala. Artinya apa? Bahwa kita semua punya kerinduan untuk berjalan menapakkan kaki kita di jejaknya Gembala. Supaya apa? Supaya kita sampai ke tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kalau Gembala berjalan ke belok kanan, kita juga mengikutinya belok kanan. Apa yang terjadi kalau Gembala belok kanan lalu kita mengiri, kita ambil jalur kiri. Kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Nah, Bapak Mama semua, selama ini kita banyak belajar tentang Gembala yang menuntun ke padang rumput yang tenang, memberi kita padang rumput yang hijau, makan dari padang rumput yang hijau. Lalu bawa kita ke air yang tenang. Kenapa Gembala harus menuntun? Karena domba itu naturnya, kecenderungannya suka berkubang di lumpur. Kalau Gembala tidak menuntun, dia akan berkubang di lumpur. Tetapi ada satu sisi Gembala, Mazmur 23 ayat yang ke-5b, Daud menulis bahwa ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengurapi kepala dengan minyak bukanlah sebuah ritual Bapak Mama. Kenapa? Karena pada masa itu Gembala, konteks Mazmur 23 menegaskan bahwa pada masa itu jika musim panas tiba, ada sejenis lalat atau parasit yang suka berterbangan di sekitar hidung sang domba. Dan kalau dia dapat hinggap lalu bertelur, larva telurnya akan masuk melalui hidung dan juga tembus sampai kepala. Lalu itu menimbulkan rasa gatal yang sangat. Domba akan goyang kepala kiri kanan, bahkan dia akan membenturkan kepalanya di batu karena rasa gatal itu. Makanya sang Gembala lalu menuangkan minyak zaitun dicampur rempah-rempah dan belerang ke kepala sang domba supaya parasit itu mencium baunya lalu tidak dapat hinggap dan mati di situ. Tujuannya apa? Supaya melindungi sang domba. Baunya mungkin tidak enak. Tujuannya apa? Supaya domba itu sehat. Kalau tidak, masuk itu larva dan gatal dan domba lalu bisa membenturkan kepalanya ke batu dan bisa mati. Bapak Mama, Gembala itu mau supaya kita berjalan sampai tujuan sebagai domba yang sehat. Ada orang jalan sampai tujuan tetapi sakit-sakitan. Gembala kita mau supaya kita sampai ke hadapan Bapa. Domba yang sehat, domba yang tidak bercacat. Yudas pasal 1 ayat 24 berkata, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang menempatkan kamu tak bercacat dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini alasannya mengapa proses pembersihan itu terjadi. Minyak juga bukan dipakai untuk diurapi di kepala saja, diolesi di kepala sang domba. Minyak juga dipakai ketika sang gembala membersihkan, memeriksa bulu-bulu sang domba. Apakah tak ada parasit, apakah tak ada lumpur menempel, ada luka. Lalu sang gembala mengolesi minyak dan luka itu sembuh. Tidak nyaman, perih sekali. Tetapi proses ini perlu supaya domba sehat, supaya domba berjalan dengan aman. Tentu saja proses pembersihan ini sungguh tidak nyaman. Domba berteriak-teriak, meronta-ronta.
Tapi jika ada parasit menempel, ada lumpur menempel, belum lagi dia jalan di semak duri, ada duri menempel di bulunya, maka itu harus dibersihkan. Ada luka harus dibersihkan, lalu diolesi minyak dan sembuh. Semua itu dilakukan supaya tidak ada lagi kotoran yang menempel pada hidup domba. Demikian juga hidup kita. Bapak mama semua boleh bangkit berdiri, mari kita akan belajar bahwa gembala bukan hanya menuntun, tapi dia juga ada waktunya membersihkan. Dan proses membersihkan, proses memurnikan itu bukan proses yang enak, yang nyaman untuk dibicarakan. Tetapi dalam kenyataannya bahwa proses itu berat. Tetapi kita semua berpotensi dan kita semua karena ada sang gembala, maka kita mampu melewatinya. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Kita ibu-ibu baca ayat yang ganjil, lalu bapak-bapak ayat yang genap. Kita ketemu ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Utusan perjanjiannya yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Bapak-bapak silakan ayat yang kedua. Satu, dua, tiga ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita melihat pesan dalam Maleakhi ini, mari kita lihat gambaran umum di kitab Maleakhi ini, karena ini merupakan kitab yang terakhir di perjanjian lama, dan sesudah itu ada masa di mana tidak ada lagi berita, tidak ada lagi nubuat, dan tidak ada lagi wahyu. Sepertinya berdiam diri dan lama sampai nanti Yohanes Pembaptis datang lagi. Bapak mama waktu itu ketika pesan ini, Maleakhi ini ditulis dan bangsa Israel sudah pulang dari pembuangan di Babel, sudah kembali ke Yerusalem. Pada waktu itu tembok Yerusalem yang tadinya runtuh berpuing-puing sudah didirikan kembali. Ingat kisah Nehemia ketika dia datang lalu dia membangun tembok Yerusalem, dengan hanya 52 hari tembok itu dibangun. Bait suci, bait Allah juga sudah dibangun kembali. Dari luar kelihatannya sudah oke. Di dalam umat Tuhan masih datang ke bait Allah untuk beribadah, mempersembahkan korban. Imam juga masih menggunakan jubah mereka, melakukan tugas keimaman mereka. Tetapi ini jelas dikatakan bahwa hati mereka dingin di hadapan Tuhan. Mereka datang untuk melakukan rutinitas keagamaan saja, datang dan pergi, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Maleakhi pasal 1, Tuhan bilang aku mengasihi kamu. Tetapi umat Tuhan bertanya bagaimana mungkin? Iya, apa Tuhan mengasihi kami? Mereka ragu, mereka merasa tidak dikasihi oleh Tuhan. Dan karena tidak dikasihi oleh Tuhan, lalu mereka datang ke hadapan Tuhan dengan asal-asalan, membawa persembahan yang asal, yang cacat. Korban yang dibawa adalah korban yang cacat. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Semuanya dimulai dari rasa tidak dikasihi. Merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi. Kenapa? Karena orang Israel mengukur kasih setia Tuhan, mengukur kebaikan Tuhan hanya ketika mereka tahu doa mereka dijawab, hanya ketika mereka tahu bahwa musuh mereka aman dari musuh di sekeliling mereka. Sehingga jika Tuhan belum menjawab, mereka merasa bagaimana mungkin Tuhan mengasihi kami. Karena dari sikap itu
ketidakpercayaan, keraguan di dalam hati, apakah Tuhan mengasihi saya? Lalu mereka datang di hadapan Tuhan. Maleakhi pasal 2 membawa persembahan yang cacat. Dan tidak hanya itu saja, para pelayan Tuhan, orang-orang Lewi yang menjadi imam datang dengan mempersembahkan korban yang cacat di hadapan Tuhan. Pelayanan yang dilakukan asal-asalan, setengah hati, asal ada. Asal saya datang ke gereja, asal gembala melihat saya, asal ketua rayon melihat, asal saya datang ke doa. Tetapi apakah hatimu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Ini terjadi. Kitab Maleakhi ini ngeri-ngeri pedas. Pedas-pedas, kemana kok begitu? Kenapa? Karena ini bicara tentang ketika orang sudah merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Lalu mereka datang dengan setengah hati di hadapan Tuhan. Dan itu adalah penghinaan kepada Raja segala raja. Gereja, orang-orang Kristen hari ini cukup merasa bahwa dia sudah aman karena dia ada dalam gereja. Jadwal hari Minggu ada jadwal, hari Senin ibadah rumah tangga, Selasa persekutuan doa, Rabu kelompok PA, lalu Kamis, Jumat, Sabtu dia ada di rumah Tuhan. Tapi hatinya tidak benar-benar datang. Di tempat-tempat ketika orang kita berkumpul bersama-sama rohani. Tapi begitu dia sudah keluar, apa yang dia lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita sedang ada sendirian, ketika kita sedang di motor perjalanan, ketika kita sedang ada cuci piring di rumah, apakah yang kita lakukan? Apakah kita menghormati Tuhan? Kita menghormati kehadiran Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak dapat benar-benar lari dari hadapan Tuhan. Tuhan bukan hanya ada di gereja, dia ada di tempat kerja, dia ada di pasar, di jalanan yang rame sampai orang buru-buru klakson kiri kanan mau maju. Apa yang engkau lakukan? Apakah engkau tetap menghormati Tuhan? Karena itu bukan soal angkat tangan memuji Tuhan yang baik. Seperti yang dilakukan, yang terjadi di kitab Maleakhi. Secara luar tembok mereka, gedung mereka ada. Tapi hati menyimpang dari Tuhan. Dan juga pasal 2, ayat yang terakhir pasal 2. Kamu membuat Tuhan lelah dengan perkataanmu. Tetapi kamu bertanya bagaimanakah kami melelahkan dia? Dengan berkata setiap orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan. Ia berkenan kepada mereka. Atau dengan bertanya di manakah Allah yang adil itu. Silakan ke slide 2. Minta tolong. Nah mama semua. Mereka bertanya kok kejahatan. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan di sana. Kejahatan sepertinya merajalela. Orang yang baik. Yang tidak suka ibadah. Kok sepertinya hidupnya baik-baik saja. Tuhan di mana? Apakah musuh sekeliling kami Tuhan tidak datang menghukum? Di manakah Tuhan? Itu sebuah sindiran bagi Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan yang kami percaya di mana? Apakah Tuhan memang suka orang melakukan kejahatan? Tidak ada penghakiman, dosa merajalela, kejahatan terjadi. Bahkan di dalam rumah Tuhan seringkali ada kejahatan. Kalau kita ingat Ma'ana pernah bicara tentang Penina dan Hana. Penina menindas Hana, menggoncang hatinya, mengintimidasi. Karena dia punya sesuatu yang Hana tidak punya. Hari-hari ini di gereja banyak seperti itu. Ada yang satu merasa lebih suci, lebih kudus dari yang lain. Karena dia punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Hati-hati jika kita sudah merasa paling rohani, paling suci. Karena kita lalu menuntut Tuhan supaya Tuhan kalau bisa hukum dia. Kalau bisa Tuhan datang dan bakar biar api dari surga turun sudah. Tapi Tuhan bilang, Maleakhi pasal 3, lihat kamu minta toh oke. Maka aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba, dengan mendadak, tiba-tiba. Perhatikan kata mendadak. Kata mendadak ini bukan soal waktu kapan. Itu datang bagi kita. Waktu kapan Tuhan datang di hidup kita. Tapi tentang seberapa siap ketika Tuhan datang. Siapakah kita kalau hari ini Tuhan datang? Apa yang Tuhan jumpai di hati kita? Baju boleh bagus, setelan bagus, make up semua bagus. Kelihatannya oke, beribadah. Tapi apakah Tuhan mendapati hatimu terpaut dengan Tuhan? Karena itulah yang namanya mendadak. Jangan sampai kita sedang malas-malasan, nanti hari ini berdosa, besok bertobat. Sudahlah, sebentar nanti saya bertobat. Tiba-tiba itu datang dan ia mendapati engkau sedang tidak menghormati dia. Sedang tidak takut hidup dalam takut akan namanya. Sedang tidak hidup menghormati kehadirannya. Kenapa? Karena dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terbatas itu sebenarnya berdiam
di dalam kita yang terbatas, yang kecil, yang berdosa ini. Dan kalau kita sadar siapakah yang kita bawa hari ini, maka kita akan bertindak dengan hati-hati. Bukan saja ketika kita ada di gereja, tapi di rumah, di kantor, kita bawa oto atau bawa motor, naik bemo, apakah kita menghormati Tuhan? Mama perhatikan ini, gelas ini tertutup. Jika saya buka gelasnya, apakah saya bisa lari, lompat saja? Tidak, karena ada isi di gelasnya. Ini tertutup, makanya aman. Tapi kalau terbuka lalu isi penuh, saya jalan pasti hati-hati. Lain kalau gelasnya kosong, saya bisa lari ke sana kemari. Kalau kita sadar bahwa Tuhan yang besar itu ada di hidup kita, kita akan bertindak hati-hati, berjalan juga hati-hati. Supaya ini tidak tumpah, supaya orang lihat, kita orang melihat Tuhan. Nah, Tuhan bilang aku datang dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba, bayangkan jika ada tamu datang tiba-tiba lalu rumah kita dalam kondisi berantakan, betapa malunya tuan rumah, bahkan tamunya juga sudah risih. Jika Tuhan datang hari ini, apakah ia mendapati hatimu terpaut padanya? Hatimu sungguh takut akan Tuhan? Apakah semudah mulut bernyanyi engkau baik? Apakah semudah mengangkat tangan? Apakah hatimu, jangan-jangan kita juga sedang bernyanyi, tetapi pikiran kita ada di satu tempat, perasaan kita ada di tempat yang lain. Dan hanya tubuh kita yang seolah ada di hadapan Tuhan. Bapak mama, ini perkara yang kecil, tetapi orang Kristen terlalu membiasakan hidupnya, hidup seperti itu. Sehingga kita merasa bahwa dia cukup ada di gereja, oh dia ada tadi. Tapi Tuhan sungguh melihat sampai ke hati. Apakah kita bernyanyi sungguh-sungguh? Apakah kita menghormati Tuhan dengan hati kita? Bukan hanya mengangkat tangan. Itu hanya Tuhan yang tahu. Dan kita juga tahu betapa saya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Perhatikan tadi kata mendadak. Yang kedua, ia datang kepada baitnya. Baitnya itu saya dan saudara. Ketika kita mati-matian menuntut Tuhan, Tuhan datang hukum pun tetangga. Tuhan datang hukum itu kejahatan, koruptor di luar sana. Alkitab berkata bahwa ia datang dengan tiba-tiba. Dan ia datang bukan pada tetanggamu, bukan pada musuhmu. Ia datang ke baitnya, kepada kepunyaannya. Siapa baitnya? Saya dan saudara. Kenapa? Karena baitnya saya dan saudara ini atasnya nama Tuhan diserukan. Kita memanggil nama Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Maka dia datang duluan kepada kita. Dia berurusan duluan dengan saya, dengan hati saya, dengan hatimu. Sebelum dia berurusan dengan orang di luar sana, dengan dosa orang lain. Dia datang kepada kepunyaannya, kepada baitnya. Kenapa? Karena kepada baitnya matanya dan hatinya tertuju. Mata Tuhan, hati Tuhan tertuju pada kita. Makanya kalau kita mati-matian tuntut, aduh Tuhan datang. Pokoknya kalau bisa bakar itu orang yang berbuat jahat. Dia tidak datang kepada itu. Itu nanti dia datang duluan kepada kepunyaannya. Kita yang perlu dibereskan. Seringkali kita melihat segala sesuatu bermasalah. Tetapi ketika Tuhan datang, dia urusan dulu dengan ini hati. Karena kalau hati tidak beres, keraguan, tidak merasa bahwa Tuhan mencintai saya, maka saya akan datang dengan membawa persembahan yang setengah. Saya memberi kepada Tuhan yang sisa, lalu setengah hati. Dan itu sungguh menghina raja segala raja. Dia datang dengan mendadak dan dia datang ke rumahnya, ke baitnya, tempat namanya diserukan. Dia berurusan duluan dengan hidupmu, dia selesaikan masalah di hatimu, baru dia urusan dengan di luar sana. Gembala, dia datang urus dengan domba. Tidak urus kasih mati itu serigala, dia periksa dulu keadaan dombanya. Serigala dan binatang buas lainnya yang menyerang sang domba, nanti dia melihat dulu apakah dombanya terluka, lengkap atau tidak. Jangan sampai sudah dibawa lari, ditarik oleh sang mangsa. Seperti itu, mama-mama. Ayat yang kedua, slide selanjutnya. Siapakah yang dapat tahan dan tetap berdiri pada hari kedatangannya? Siapa yang tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Api pemurni logam
Yang namanya api panas. Panas. Dan api itu, api bukan sembarang api. Api untuk memurnikan logam. Logam, sebongkah logam harus dimasukkan di dalam api. Lalu dia hancur pada suhu panas tertentu. Dia datang seperti api. Hari-hari ini mungkin kita rasa ada panas di hidup Tuhan. Api ini. Api masalah ekonomi, api masalah keluarga, kesehatan. Ada api dan setiap kita mengalami api yang berbeda. Tetapi untuk itulah dia datang. Kadang dia datang sebagai gembala yang memeluk. Tapi ada waktunya dia perlu datang sebagai api. Supaya apa? Supaya kejahatan di hati kita ini harus keluar. Karena kalau tidak ada api, logam itu tidak lebur, kotorannya tidak keluar. Itu api. Yang kedua sabun. Sabun pada masa itu sabun yang terbuat dari bahan-bahan alkali dan keras, dipakai untuk mencuci pakaian atau kain yang nodanya membandel. Sudah digosok kabun, digosok-gosok di batu lalu dibanting-banting untuk dibersihkan. Ia datang sebagai sabun juga yang membersihkan. Tadi di Mazmur 23 minyak dipakai untuk mengolesi. Minyak itu bukan minyak zaitun saja, sudah dicampur rempah dan perih di luka sang domba. Tapi itu baik. Untuk supaya lukanya sembuh, supaya parasit tidak menempel, supaya kotoran, supaya dosa itu tidak menempel. Itu baik untuk kita. Mazmur 73 berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Karena kalau tidak dituntun, kalau tidak datang sebagai api dan sebagai sabun, maka kita akan seenaknya kiri dan kanan dan merasa aman bahwa yang saya sudah lakukan. Karena kita terlalu banyak mendengar gembala menuntun ke padang rumput yang hijau, membawa ke air yang tenang. Padahal ada waktunya gembala itu membersihkan dan dia memurnikan kita. Siapakah yang dapat tahan? Mari Bapak Mama, kita tidak akan bisa mengikuti jejak Kristus Sang Gembala kalau kita tidak merelakan hati kita, kalau tidak bersedia untuk dimurnikan di dalam api atau dibersihkan dengan sabun. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Slide selanjutnya kakak. Ia akan duduk. Sang pemurni, siapa ia? Tuhan, sang pemurni logam perak itu. Dia duduk, ia tidak berdiri, ia duduk. Duduk di mana? Di depan api itu. Posisi duduk itu menyaratkan dia tidak meninggalkan selama engkau ada di dalam api. Kita seperti logam yang dimasukkan di dalam api. Sang pemurni itu duduk. Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Karena apa? Dia duduk dan tangannya bisa saja terekspos dengan panas. Terpapar panas api. Mukanya terpapar panas. Ia duduk. Karena kalau ia meninggalkan maka logam itu akan hangus terbakar. Kalau dalam proses Tuhan meninggalkan kita hangus, selesai, tamat riwayat. Tapi ia duduk, sang pemurni itu duduk di depan api. Kenapa ia duduk? Dan ia tidak meninggalkan, supaya ia menjaga suhu api. Tidak terlalu panas, karena terlalu panas kita hangus, logam itu hangus. Kalau suhunya tidak benar-benar panas atau dingin atau kurang panas, logam itu, di dalam logam itu ada kotoran-kotoran, tidak akan keluar. Jadi ketika logam dimasukkan dalam api, sang pemurni duduk di depan api, ia menjaga dan dia juga mengontrol suhu api. Dalam proses kita melewati api, saya tidak tahu apa yang dihadapi Bapak Mama semua. Api apa yang sedang kita hadapi? Panas Tuhan, panas sekali. Rasanya lama sekali, aduh tersiksa, ini son bisa, kita maunya cepat, tapi ternyata belum. Doa maunya harus dapat, tapi ternyata belum. Api, tapi engkau ingat satu perkara ini bahwa sang pemurni itu sedang duduk di depan api. Tangannya juga terpapar, wajahnya, tubuhnya juga terpapar panas api itu. Tapi ia tidak sekalipun meninggalkan, karena ia memastikan supaya suhu api itu jangan terlalu panas. Karena kalau terlalu panas engkau hangus, dan kalau kurang panas kotoran yang ada di hatimu, dosa, kerak-kerak kotoran itu tidak akan keluar. Ketika sudah lebur itu, logam sudah mencair, lalu kotorannya muncul. Sang pemurni duduk lalu memisahkan kotoran. Kasih keluar itu kotoran, satu per satu. Satu per satu. Bapak Mama semua, tidak cukup api satu kali saja. Tidak cukup dimasukkan dalam api satu kali saja. Kenapa?
Karena sang pemurni hanya akan selesai. Dia tidak akan selesai hanya karena kita berteriak minta tolong, Tuhan cukup ini terlalu panas. Sang pemurni itu hanya akan mengeluarkan engkau dari api sekali ketika dia dapat melihat pantulan wajahnya di logam yang tadi sudah cair itu. Logam yang sudah cair itu bisa memantulkan wajah orang yang ada lihat itu. Tapi kalau ada kotoran di dalamnya dia akan warnanya pudar, kusam. Tapi ketika sudah murni, lalu ketika sang pemurni dapat melihat gambaran wajahnya di logam yang mencair, yang lebur itu, maka dia tahu bahwa prosesnya sudah selesai, sudah murni. Dan itu bukan hanya api satu kali, api berkali-kali. Ketika kali ini api untuk mengeluarkan kotoran keangkuhan. Besok lagi ada api untuk keluarkan kotoran keraguan. Besok lagi ada api untuk mengeluarkan kotoran ketidakpercayaan. Lusa ada api lagi supaya kotoran mulut yang tidak bertobat ini keluar dari hidup kita. Dan api itu terus, ia tidak akan berhenti. Hanya ketika kita berteriak minta tolong dan cukup Tuhan. Dia hanya akan berhenti sekali ketika ia melihat gambarannya di dalam logam yang lebur itu. Dan kalau dia sudah dapat melihat hidungnya, matanya, gambaran wajahnya, berarti itu tanda. Itu sudah murni, sudah siap dikeluarkan untuk selanjutnya dibentuk. Jadi dalam bentuk yang bermacam-macam lalu dipajang di tempat-tempat yang baik. Di rumah di bagian depan, di istana. Hanya ketika logam itu sudah murni bebas dari kotoran. Ia duduk dan ia duduk tidak meninggalkan. Ia duduk untuk mengontrol segala sesuatu. Jika hari ini kita sedang mengalami api dan rasanya panas tidak selesai-selesai. Ingatlah satu perkara ini, kebenarannya panas memang, fakta memang panas, son bisa. Kebenarannya sang pemurni itu, Tuhan yang engkau layani, yang kita panggil dengan nama Yesus, ia tidak pernah bangun. Dia sedang duduk dan menjaga proses itu, supaya ada kotoran dikeluarkannya. Dia juga menjaga suhu api, tidak akan terlalu panas, melebihi kekuatan kita. 1 Korintus tadi berkata bahwa pencobaan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Yesaya 43 ayat 2. Engkau berjalan melalui air tidak akan dihanyutkan dan melalui api engkau tidak akan dihanguskan. Kenapa? Karena api itu tujuannya bukan untuk menghanguskan engkau. Api itu tujuannya untuk memurnikan, mengeluarkan kotoran. Supaya kotoran dari hidupmu dikeluarkan. Engkau tampil sebagai logam yang sudah murni siap dibentuk. Proses api ini berkali-kali. Tetapi Roma 28 ayat yang Roma 8 ayat yang ke-29 berkata sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ia akan berhenti sampai dia sudah melihat gambarannya di dalam hidup kita. Apakah yang orang-orang lihat dari hidup kita hari ini di kantor, di rumah, apa yang mereka lihat? Apakah kebalikan dengan ketika kita ada di gereja? Mari Bapak Mama, berarti kita akan terus dimurnikan dan dimurnikan. Beri dirimu, relakan hatimu. Kenapa? Karena Yeremia 6 ayat yang ke-30 berkata mereka ada perak yang prosesnya tidak jadi. Dibakar berkali-kali keraknya tidak hilang. Dan mereka perak yang ditolak Tuhan. Slide berikutnya kakak. Ada perak, ya berikutnya lagi, ada perak yang ditolak oleh Tuhan. Berarti ada logam yang sebenarnya sudah dibakar berkali-kali, tidak mau juga, tidak berhasil. Jadi perak yang afker, mereka ditolak oleh Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami api, dan api mereka juga api yang bukan api biasa-biasa. Mari kita lihat tentang Daud. Daud mengalami api. 1 Samuel 16 dia diurapi jadi raja. Tetapi dia tidak langsung naik ke tahta. Dia masih berproses dengan api dan terlalu banyak api dalam hidupnya. Api ketidakadilan. Daud setia melayani Saul. Daud mengalahkan Goliat. Tetapi Saul, karena itu Saul cemburu lalu mengejar Daud ingin membunuhnya. Daud berlari harus bersembunyi dari satu goa ke goa yang lain. Daud bahkan ketika dia ada di Gad, dia sampai pura-pura gila, air liur mengalir. Itu dia merendahkan dirinya sampai sudah serendah-rendahnya. Itu api yang dia hadapi.
supaya memurnikan, supaya dia percaya pada Tuhan sebelum nanti naik tahta sebagai raja. Daud di Gua Adulam, dia sudah diurapi tetapi dia sendirian di sana. Ada waktunya di hidup Daud dia juga ragu kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa, Tuhan tidak jawab. Di manakah Tuhan? Tetapi setiap kali Mazmur, Bapak Mama kalau baca kitab Mazmur, selalu di awal Daud mulai dengan keluh kesah. Tapi pada waktu tengah dia seperti plot twist. Dia lalu membalikkan keadaan, membalikkan fakta, lalu menggunakan kalimatnya, Tuhan aku percaya Engkau ada bersamaku. Sekalipun musuh mengepung aku, demi nama Tuhan aku pukul mereka mundur. Sekalipun musuh mengepung seperti lebah berisik di sekelilingnya, demi nama Tuhan aku pukul mereka mundur. Ini api untuk Daud. Ada satu masa ketika Daud ada dan Saul sedang BAB, lalu itu masa Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Selama ini dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Kali itu dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Api ujian integritas, apakah dia menghormati Saul atau tidak. Tapi Daud memilih, itu kan seperti kesempatan yang baik. Itu seperti pintu yang terbuka. Ini pintu yang terbuka. Tapi Daud memilih untuk menutup pintu itu dan lalu menghormati Tuhan. Ada banyak kali di hidup kita ada seperti pintu-pintu yang terbuka. Dan kalau kita tidak sadar, pintu-pintu yang terbuka itu kadang-kadang palsu. Kenapa? Karena kita sangat mengharapkan itu, lalu tiba-tiba pintu terbuka, kita bilang ini berkat Tuhan. Tapi kadang ada pintu yang terbuka, kalau kita masuk ke dalamnya kita akan binasa. Jangan salah juga, ada banyak pintu Tuhan mungkin sedang tutup. Kenapa Tuhan tutup? Kita marah. Tuhan ini baik, kenapa Tuhan tutup? Kenapa? Karena dia menghindarkan kita dari celaka di depan. Pintunya ditutup. Kalau sudah waktunya pasti ada pintu lain yang terbuka. Tuhan Yesus sendiri, dia tahu bahwa ini pintu yang terbuka tapi palsu, bukan dari Tuhan. Ada pintu yang terbuka tapi itu bukan berkat. Ketika engkau masuk ke dalamnya, engkau akan celaka nanti. Kelihatan yang baik, ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Itu Daud. Ayub lagi menghadapi api yang begitu banyak. Pertama, dia kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya dalam satu malam. Kepunyaannya yang dikasihi itu habis saja. Sudah begitu kesehatannya lagi, tubuhnya dia harus mengalami bara dan busuk dan gatal dan luka. Dan itu bukan cepat, bukan 1 minggu, lama Bapak Mama sampai dia duduk di dalam api. Sudah itu rasanya belum cukup, teman-temannya datang jenguk, bukan kasih penguatan, mereka menghakimi. Itu karena lu berdosa, makanya dihukum oleh Tuhan. Penghakiman datang, tetapi Ayub berkata bahwa api itu hanya membuat supaya pengenalannya akan Tuhan yang dangkal itu, dia kenal benar siapa Tuhan. Dia bilang dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi hari ini mataku sendiri memandang engkau. Sehingga Ayub bilang di dalam Ayub 23:10, engkau tahu jalan hidupku Tuhan. Seandainya engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Api yang dia hadapi, lama prosesnya, kehilangan segala-galanya. Orang berkata dia sudah dihukum oleh Tuhan, dia kena murka Tuhan. Tetapi dalam hal itu pun hari itu pengenalannya yang selama ini hanya dari kata orang saja. Kita bisa mengenal Tuhan dari kata orang. Kita dengar khotbah-khotbah, kita mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi Tuhan tidak mau. Kenapa? Itu tidak cukup. Karena itu rapuh. Itu mudah sekali untuk patah, untuk hancur. Yang mau kita mengenal dia secara pribadi. Setiap pagi, setiap saat kita membangun hubungan, kita dapat mengenal dia. Bukan dari kata orang saja. Tapi kita mengenal. Karena pengenalan yang dangkal akan Tuhan. Lama-lama kita akan seperti perak. Yang keraknya tidak bisa ditinggalkan, lalu menjadi perak yang afker dan ditolak oleh Tuhan. Petrus ini yang gagah, perkasa, sapa lawan, lincah, cepat sekali bersama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau semua menyangkal Tuhan, kalau semua meninggalkan Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Nah, percaya diri, bahkan kesombongan nanti dipatahkan ketika ia ada di hadapan mahkamah. Orang bilang, lu yang bersama-sama dengan Yesus, dia menyangkal. Supaya dia tahu bahwa ternyata terlalu sombong. Ada waktunya ditundukkan. Waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus bilang beta jumau. Tuhan bilang datanglah, dia berjalan. Lama-lama dia tenggelam. Supaya dia tahu bahwa
Jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Jangan ragu pada Tuhan, percaya penuh pada Tuhan. Tapi ketika Yesus bangkit, lalu Yesus menampakkan diri ketika Petrus ada di pantai, Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Beberapa kali Tuhan jawab, Petrus bilang, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Rasa bersalahnya sudah diselesaikan karena dia tahu bahwa Tuhan mengampuni dia. Petrus yang hebat juga mengalami api. Supaya ketika Yesus sudah naik ke surga dia berkhotbah dan orang-orang datang pada Tuhan. Semua orang mengalami api. Tetapi ada orang-orang yang selamat dari api timbul seperti emas yang murni. Ada yang tidak selamat. Ada yang selesai di situ dan mereka menjadi seperti perak yang ditolak Tuhan. Mari kita lihat Saul. Sama seperti Daud diurapi jadi raja. Berperang kalahkan Filistin. Tapi Saul punya masalah dengan ketidaktaatan, buru-buru. Waktu mereka mau berperang, tunggu Samuel belum datang, masih lama. Saul bilang karena terlalu lama biar beta yang persembahkan korban. Itu bukan tugasnya, itu tugas si Nabi, tugasnya Samuel. Saul ambil alih, dia tidak taat. Tuhan menolak dia. Lalu peperangan dengan Amalek disuruh ditumpas habis semua yang berhubungan dengan Amalek, termasuk rajanya. Hewan-hewannya harus dibinasakan. Saul berperang kalahkan Amalek. Hewan-hewannya yang kurang baik, dia bunuh semua, dia sisakan yang baik. Kambing domba yang tambun, yang gemuk-gemuk dia sisakan. Biar untuk kita. Parahnya lagi dia tidak membunuh Raja Amalek yang Agag itu. Dia tidak taat pada Tuhan. Dia ditolak oleh Tuhan. Apinya ada tetapi dia tidak selesai. Dia tidak keluar sebagai emas yang murni. Akhirnya Saul ditolak Tuhan. Lalu dalam keputusasaan, dalam kegelapan. Dan pada akhirnya dia harus cari itu pemanggil arwah. Biasanya memanggil nama Tuhan, menanyakan petunjuk Tuhan. Hari itu Saul kalah, ditinggalkan oleh Tuhan. Dia bukan datang memanggil nama Tuhan, dia mencari pemanggil arwah dan bertanya-tanya. Siapa lagi Bapak Mama selain Saul yang ditolak Tuhan seperti perak yang ditolak Tuhan? Yudas Iskariot ini. Jalan sama-sama Tuhan Yesus 3 tahun, 3,5 tahun. Dia lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia dengar semua pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Tapi ada satu masalah, cinta akan uang, ketamakan, keserakahan. Waktu Maria datang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang murni itu, dia bilang, aduh ini untuk apa, lebih baik disumbangkan kepada orang miskin. Pada akhirnya dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yudas hancur, akhirnya dia mati karena rasa bersalahnya, lalu dia menggantung diri. Dia selesai, ada api yang diizinkan, tapi dia tidak keluar sebagai emas yang murni. Simson, yang kita sudah lupa, yang lama sekali kita tidak dengar. Dari kecil dia, dari kandungan dia sudah menjadi nasir Allah. Dan Alkitab mencatat kekuatan yang ada pada Simson itu sangat dahsyat. Sehingga dengan tangan kosong dia dapat membunuh singa beruang. Tetapi ada satu masalah, keinginan dagingnya yang tidak dapat dia ukur. Dia tidak menguasai dirinya. Setiap kali Simson jatuh cinta kepada orang yang tidak takut akan Tuhan, orang Filistin, Tuhan juga sudah kasih tanda. Ada orang Filistin datang berperang. Tapi Simson tidak tobat-tobat, tidak bertobat. Ulang lagi. Dan akhirnya ia ditinggalkan dan ia dipermalukan, matanya dicungkil. Lalu ia dipermalukan di kuil Dagon. Dipermalukan oleh orang-orang kafir. Karena dia menolak untuk dibakar di dalam api supaya kotorannya dikeluarkan. Perak yang ditolak oleh Tuhan. Bapak Mama semua kita dapat memilih hari ini, memilih seperti Daud. Berkali-kali api. Berkali-kali bukan satu kali saja. Prosesnya belum selesai karena ada banyak sekali kotoran yang perlu dikeluarkan dari hidup kita. Ataukah kita mau menyerah di jalan dan sudah biar saya ikut jalan saya. Maunya saya saja seperti Saul, seperti Yudas dan seperti Simson. Mari kita sama seperti Daud, seperti Ayub. Tapi lebih daripada itu Bapak Mama, Kristus sendiri, dia Allah, dia menyertai, dia gembala. Dia pemurni logam, dia memberi cobaan, dia memberi masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Bapak Mama sekalian, hari ini kita ada di dalam api. Saya tidak tahu apimu engkau datang dengan api, apa keadaan apa yang panas membakar atau engkau sedang dibersihkan sebersih-bersihnya dan itu sakit. Ingatkan dirimu bahwa proses ini tidak akan selesai sampai gambaran Tuhan jelas di hidup saya. Tuhan dapat melihat gambarannya di hidup saya. Itu tanda prosesnya sudah
selesai. Ada banyak kotoran, atau bukan saja satu kotoran, ada banyak sekali kotoran. Tetapi Sang Pemurni itu duduk di depan api, dia tidak meninggalkanmu, dia tidak membiarkan engkau, dia mengontrol suhu masalahmu sehingga pas untuk mengeluarkan kotoran itu, memisahkan kotoran dari logam yang murni itu. Supaya engkau nantinya dibentuk duduk di istana, bukan di dapur, tetapi di tempat-tempat di mana orang datang dan akan memuji. Karena engkau sudah selesai melewati masa pemurnian dan engkau sudah sampai di masa dibentuk dan dipajang. Jadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Gembala ketika dia memanggil domba, gada dipakai untuk memukul musuh binatang buas, tapi di gada itu juga dipakai. Alkitab berkata dalam kitab Yeskiel, engkau akan domba-domba akan lewat di bawah gada. Kenapa? Karena gada juga dipakai untuk sisir itu bulu-bulu domba yang tebal itu. Di dalamnya ada melekat kotoran, ada lumpur ketika mereka di kubangan. Karena kotor maka mereka akan mudah kena di kulit luka. Lalu gembala itu harus memeriksa dan dalam pemeriksaan itu domba pasti berontak. Tapi kalau ada luka diolesi minyak supaya sembuh. Tujuannya hanya satu, supaya kita nanti sampai di hadapan Bapa dengan gembira. Bukan seperti sebagai domba yang sakit, kurus, di dalamnya ada melekat parasit-parasit dosa. Tapi kita sampai di hadapan Bapa seperti domba yang tidak bercacat. Dan itu menyenangkan Bapa. Hanya ketika kita mengikuti jejak Sang Gembala, ikuti Gembala. Karena dia akan memelihara, bukan hanya memelihara, dia membersihkan hidupmu. Ada waktunya ia datang sebagai api yang memurnikan, sebagai sabun yang membersihkan kotoran-kotoran di dalam hidup kita. Mungkin kita tanya Tuhan, ini api terlalu lama, kapan selesai? Tuhan ini api panas terlalu beta son sanggup. Tapi seperti Ayub, Tuhan, engkau tahu jalan-jalan hidupku, engkau tahu cerita hidup ini. Bahkan engkau yang menulis beta punya cerita. Seandainya Tuhan menguji, biar beta keluar seperti emas yang murni. Timbul seperti emas. Amin untuk firman Tuhan. Bapak mama kiranya diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah firman dan firman itu hidup. Dia sampai menembus kepada setiap hati. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Sebab itu hari ini kalau firman-Nya datang, mari jangan keraskan hatimu, beri dirimu, relakan hatimu supaya dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Boleh bangkit berdiri karena kita sudah lama.